Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zain Permana. Kali ini juga kita akan ngobrol lagi sama konselor selanjutnya ya, konselor yang udah aku bimbing nih ya 1 tahun ya, 1 tahun full. Namanya adalah Velia. Apa kabar Velia? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Velia ini setahun ini kita neliti bareng ya, mengkaji bareng satu topik yang lumayan menarik buat anak muda, yaitu ngomongin soal karir ya. Bener ya. Cita-cita dan tujuan hidup sebetulnya bukan karir, Deng. Tapi ada hubungannya juga sama karir. Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Jadi orang tuh suka punya beban dalam hidupnya. Mungkin teman-teman juga ngerasain hal yang sama ya. Beban kalau misalkan aku beres TK kan harus SD ya. Abis SD langsung SMP terus SMA terus kuliah. Nah, orang-orang yang belum kuliah itu apa istilahnya gap year ya. Dia nganggur dulu belum kuliah tuh kayaknya kayak ada beban ya, asa aya beban jadi bahasa Sunda, kayak ada beban dalam hidupnya. Terus kalaupun udah masuk kuliah, ternyata abis kuliah tuh langsung ada fase-fase di mana kok orang lain udah cepat lulusnya, abis lulus kok ada yang kerja, ada yang nikah. Nah kemudian orang tuh kan punya gambaran karir yang ngikutin apa yang orang lain bayangin ya, atau kebanyakan orang lakukan, kok aku kayaknya pengen juga. Nah Velia ini kemudian dan kita berdua kemarin itu meneliti, mengkaji tentang emang bagaimana sih cara orang bikin tujuan dan cita-cita dan tujuan hidup. Soalnya kebanyakan orang ternyata pengen ngikut-ngikut dan jadi galau sama karirnya ketika dia nggak tahu ya. Iya, bingung itu gimana tuh ceritanya tuh? Jadi pertamanya itu ceritanya tuh kenapa sih Velia ngambil ini tuh ya Pak ya. Karena jadi waktu itu di circle pertemanan Velia, waktu pas kita lagi ngumpul gitu kan, ternyata teman-teman Velia ini yang udah kuliah dengan masing-masing jurusan mereka gitu. Ternyata dan tentunya di psikologi ini, jurusan psikologi, ternyata ketika waktu ditanya kayak gitu tentang ngobrol-ngobrol gitu, mereka tuh bingung sama cita-cita mereka. Sedangkan kan di sini istilahnya mereka sudah memiliki jurusan mereka yaitu psikologi gitu, tapi ternyata ketika ditanya pekerjaannya pengen jadi apa, nggak tahu nih, bingung katanya gitu. Jadi bahkan orang yang belajar psikologi pun bingung ya. Jadi kan sebenarnya kalau orang masuk kuliah itu sebenarnya udah mulai milih ya. Ketika aku masuk psikologi katakanlah, berarti aku memilih untuk mengkaji dan mendalami psikologi, bidang psikologi, dan kayaknya akan berkarir ke situ. Tapi ternyata temuan Velia tidak juga. Ternyata dari hasil temuan Velia itu ada 3 hasil temuan itu Pak. Yaitu yang pertama itu ada yang mengenai sukses. Nah ternyata yang kita tahu selama itu kan sukses itu mengenai profesi, pekerjaan kayak gitu. Nah ternyata dari hasil penelitian Velia tuh nggak gitu. Tapi sukses bagi mereka tuh, cita-cita itu merupakan keinginan orang itu untuk sukses, tapi dalam merasa cukup gitu, cukup dalam pencapaian mereka yang mereka miliki kayak gitu. Jadi sukses itu bukan aku berhasil dalam karir atau bidang tertentu, nggak gitu ya? Iya, nggak gitu bagi mereka di hasil temuan Velia itu. Jadi yang mereka pikir adalah apa tuh sukses itu ternyata adalah dengan merasa cukup dengan segala pencapaian yang dimiliki gitu. Merasa cukup. Wow. Dan itu yang ditanya ketika orang-orang yang galau itu ya? Iya. Jadi orang-orang yang galau, aku belum tahu mau jadi apa, nggak tahu mau ngapain, ternyata bilang sukses itu ketika aku merasa cukup. Nah itu apa tuh yang di mention, yang disebut apa tuh? Yang dimensinya itu katanya tuh dengan merasa cukup dengan segala pencapaian yang dimiliki. Terus selain itu juga tidak lupa untuk menggapai segala ridho Allah gitu. Jadi, jadi dalam mencapai cita-cita serta tujuan hidupnya itu selalu melibatkan dengan Allah gitu, dengan melibatkan ridhonya Allah gitu. Karena bagi partisipan apapun hal itu kalau misalkan tanpa dengan ridhonya Allah, maka itu akan sia-sia dan tidak akan bermanfaat. Dan jadinya sebetulnya gini ya, jadi orang itu kemudian akan ketika orang nggak tahu apa sih yang sebenarnya harus gue lakukan, kemudian dia jadi punya pandangan yang sangat abstrak ya, yang jadinya umum sama kehidupan ya. Yang sebenarnya kalau dibikin konkret lagi, yang disebut ridho Allah tuh ketika dia ngapain juga belum jelas berarti ya. Dia nggak tahu harus ngapain dan gimana. Itu tuh kan dilakukan kepada 3 partisipan waktu itu tuh penelitian Velia. Yang pertama itu pada partisipan yang memang spesifik cita-cita sama tujuan hidupnya waktu itu tuh. Yang kedua itu masih yang anti mainstream waktu itu. Iya. Okay. Nah yang ketiga tuh partisipan yang memiliki cita-cita serta tujuan hidup yang abstrak, yang umum itu. Yang umum. Gitu. Nah. Jadi
Velia tuh melakukan wawancara ke 3 tipe orang ya. Iya. Ternyata ada 3 tipe orang teman-teman. Iya. Kalau ngomongin soal cita-cita dan tujuan hidup, kita bahas itu dulu ya. Iya. Yang pertama adalah orang-orang yang mungkin versinya ideal ya. Iya, memiliki cita-cita serta tujuan hidup yang Jadi udah spesifik. orang-orang yang punya cita-cita dan tujuan hidup yang spesifik. Betul. Teman-teman kayak gitu nggak? Contohnya kayak gimana tuh? Cita-cita dan tujuan hidup yang spesifik itu adalah aku tahu pengen jadi psikolog misalkan ya. Makanya kerjaannya ngapain gitu ya. Iya. Itu yang spesifik. Betul. Kalau yang spesifik ini jadi partisipannya pas Velia lagi wawancara itu pas ngejelasinnya nanti kalau misalkan udah beres ini tuh pengen jadi lanjut ke S2 katanya ngambil psikolog klinis anak nanti untuk selanjutnya jadi pengen jadi dosen kan katanya. Terus juga dia juga udah nyiapin planning gitu. Planning kalau misalkan nggak keterima di universitas ini bakal ke sini. Jadi dia tuh udah mempersiapkan gitu dengan matang Pak kalau yang spesifik bedanya. Jadi kalau tipe yang pertama orang yang punya cita-cita dan tujuan hidup spesifik, dia bukan cuma tahu pengen jadi apa, tapi langkah-langkahnya udah tahu seperti apa 1 dan 2. Kalaupun langkah-langkah itu tidak tercapai, dia udah punya alternatif. Planningnya. Itu yang spesifik. Teman-teman gitu nggak? Kalau nggak berarti teman-teman bukan tipe yang pertama ya. Tipe orang yang, jadi kan ada yang bilang gini, Vel, aku udah spesifik, tapi ternyata cuman tahu langkahnya aja. Dia nggak bisa ngasih alternatif kalau langkah pertama itu nggak kecapai. Ternyata bukan kayak gitu ya. Itu tipe yang pertama nih, orang yang punya cita-cita dan tujuan hidup yang spesifik. Ada tipe kedua, yang sengaja dia anti mainstream ya. Orang-orang yang kayaknya ngeyel gitu ya. Nah, itu kayak gimana tuh penjelasannya? Kalau itu anti mainstream tuh lebih ke jadi segala hal cita-cita sama tujuan hidupnya itu tidak menyebutkan profesi kayak gitu Pak, tapi lebih ke pokoknya apa-apa tuh dengan ridhonya Allah aja kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi cita-citanya itu hanya untuk mencapai ridhonya Allah gitu. Kayak gitu sih Pak kalau yang anti mainstream. Berarti yang anti mainstream adalah dia tidak nyebutin satu hal yang spesifik, tapi dia nyebutin satu tujuan cita-cita yang penting. Yang penting dapat ridho Allah. Jadi apapun yang bisa dilakukan selama itu menurut dia nyampe ridho Allah, itu masuk ke tujuan dan cita-citanya. Itu yang anti mainstream ya. Aku pikir dia orang yang nolak apapun yang lagi musim, misalkan aku nggak mau itu, bukan ya. Tapi yang dia ketika aku nggak peduli profesinya, selama aku bisa makin dekat sama Allah gitu ya. Selama aku kemudian dalam persepsiku ini dalam rangka ngejar ridho Allah, apapun yang bisa aku lakukan. Berarti fokus ke apa yang dia kerjakan saat itu. Iya, betul. Kenapa alasannya itu partisipan itu anti mainstream? Karena pertamanya itu kan melakukan survei ya Pak, itu ke preliminary kan ke 232 partisipan. Nah, partisipan ini satu-satunya yang hasilnya ketika lagi diolah benar-benar dari awal sampai akhir nyeritainnya itu mengenai mencapai ridhonya Allah. Makanya kenapa dimasukkan ke kriteria anti mainstream atau tidak biasa, karena tidak biasa dari yang lainnya. Jadi penjelasan itu teman-teman. Jadi dia disebut anti mainstream karena ketika orang lain ditanya bagaimana cita-cita dan tujuan hidupnya, dia tetap kekeh ya, bukan ngeyel sih ya, tetap bersikukuh bahwa ya pokoknya selama itu ada ridho Allahnya itu gitu ya. Dan dia berarti sebetulnya nggak betul-betul mikirin secara spesifik kayak tadi yang tipe yang pertama apa yang harus dilakukan. Nah, ada yang tipe ketiga. Iya, tipe yang ketiga itu abstrak. Yang abstrak itu. Nah, itu gimana tuh yang abstrak? Nah, kalau yang abstrak itu waktu pas partisipan itu juga menyadari kalau misalkan penting gitu, penting punya cita-cita, betul, tapi partisipan sendiri belum tahu gitu cita-citanya apa gitu. Bahkan partisipan ini juga ketika sedang wawancara itu ditanya tentang pekerjaannya, kan berdiskusi dengan keluarganya. Sayangnya dari keluarganya sendiri itu ibunya sama ayahnya itu seringkali menolak dengan cita-cita yang partisipan inginkan. Jadi semakin merasa bingung partisipannya gitu. Jadi si orang-orang ini sadar bahwa punya cita-cita dan tujuan itu penting, tujuan hidup penting. Tapi aku apa gitu. Iya betul. Oke, mungkin teman-teman kayaknya banyak ada yang di tipe itu ya, orang-orang yang tahu aku punya cita-cita penting, punya tujuan hidup penting, tahu penting, tapi aku apa gitu ya. Betul. Dan menariknya ada beberapa orang yang ketika dia mulai minta izin atau share ke orang tuanya, minta dukungan. Iya betul. Nah,
orang tuanya itu sering bertolak belakang, jadi kayak jangan gitu katanya gitu. Jadi semakin partisipannya udah bingung, pas udah nemu kayaknya ini malah sama orang tuanya makin deh dianya makin nggak tahu deh. Tapi emang bagusnya kayak gimana ya? Bagusnya tuh gimana sih kalau misalkan kita, apakah kayak yang spesifik dan punya alternatif tadi kah mestinya? Dan jadi penasaran nih, apakah misalkan gini ya, apakah orang-orang yang tadinya abstrak ya, aku nggak punya cita-cita dan tujuan hidup, terus ketika dia dapat support, dapat dukungan dari orang, maka dia akan jadinya spesifik, gitu nggak sih? Bisa jadi juga kayak gitu. Jadi maksudnya berarti dari lingkungan juga karena mendukung gitu kan, mendukung untuk dia lebih menguatkan untuk menetapkan cita-cita serta tujuan hidupnya gitu. Berarti ada orang-orang yang gini ya, Vel. Jadi bisa jadi ada orang-orang yang mungkin teman-teman juga relate ya, yang tipe ketiga itu ya, dimana aku tahu bahwa cita-cita dan tujuan hidup itu penting sebagai guideline ya, panduan, tapi ternyata aku tuh nggak tahu aku apa. Nah, ketika aku coba diskusi sama orang terdekat, misalnya orang tua, betul. Ternyata kok kayaknya nggak sereg ya. Ternyata lingkungan itu penting ya untuk ngasih semacam penguatan, support system lah gitu. Nah, menurut Velia mestinya gimana ya, atau baiknya gimana, atau nemu apa tuh, temuannya apa dari? Kalau temuannya dari Velia, dari situ ternyata seperti yang ditemukan dari yang partisipan pertama tuh mencolok banget yang spesifik. Ternyata kenapa sih dia tuh udah spesifik? Ternyata dari kecilnya itu orang tuanya itu udah sering nyeritain tentang psikologi, ayah ibunya dunia psikologi. Iya, nah sehingga pas kelas 6 SD tuh udah mulai punya tekad yang kuat, aku mau jadi psikologi, sehingga udah dari SMP SMA-nya kan kayak sering-sering baca, apalagi kan ayah ibunya sering nyeritain, kuliahnya udah jelas gitu ngambil jurusan psikologi. Nah, jadi udah kayak dari kecilnya tuh orang tuanya tuh udah kayak mama dulu ini loh belajar psikologi gini kayak gitu. Berarti kalau misalkan orang-orang yang pas SMP gaul sama yang di bidang A, SMA gaul sama bidang B, C, D, dan masing-masing dia nggak ada yang sreg juga, lumayan bingung, berarti dia nggak bisa nemuin cita-cita ya, dan lumayan bingung juga. Apa sih yang kira-kira perlu dilakukan nih kalau misalkan kita ngerasa itu penting tapi pengen punya tadi yang kayak orang-orang yang spesifik dan punya alternatif, itu perlu ngapain ya kira-kira ya? Yang pertama sih benar-benar kayak memahami betul diri gitu ya, misalnya kenal sama diri berarti. Kenal sama diri gitu, mengetahui passion apa sih yang dimiliki gitu, sehingga dengan mengetahui passion lebih meningkatkan diri dalam passion itu, mengembangkan dan terus mengasahnya gitu. Berarti konkretnya kita harus kenal diri dari segi minimal kita tahu minat kita ke arah mana ya. Kayaknya aku penasaran dan suka sama hal ini, explore di situ. Nah, terus udah nge-explore gimana? Ngapain? Udah udah kenal diri, udah nge-explore tentunya kan kita udah netep, ini nih ternyata cita-cita sama tujuan hidup aku tuh ini, akhirnya harusnya mencari tahu apa sih sebenarnya, kalau misalkan pengen cita-citanya gini, apa nih langkah yang bisa lebih mendekatkan aku untuk bisa mencapai cita-cita tersebut. Nah, ini bagus nih yang kata Velia nih. Satu, kenali diri. Yang kedua, setelah udah mulai mengeksplor, ambil keputusan dulu ya. Aku mau di sini dan dalemin. Iya, betul. Dan kebanyakan orang itu suka ini, suka itu, tapi dia nggak ngambil keputusan dan nggak mendalami. Akhirnya ya jadi sama aja. Ada lagi nggak? Yang ketiga, ada nggak? Setelah kenali diri, ambil keputusan dan dalami, terus yang ketiga? Yang ketiga tentunya harus tetap punya planning sih apa-apa. Tetap punya planning. Jadi apabila kalau misalkan yang pertama tujuannya tidak tercapai, kita seenggaknya harus punya planning apa nih harus kita lakuin, sehingga jadi nanti kalau misalkan planning yang pertama tidak tercapai, kita tuh nggak kayak merasa merasa kayak gagal gitu karena hanya satu hal yang tidak tercapai gitu. Jadi kita lebih bisa mempersiapkan untuk biar nggak bingung juga, abis kalau ini gagal mau ngapain nih gitu. Dan berarti yang ketiga adalah planning supaya kita bisa adjust ya, beradaptasi sama apa yang dilakukan di poin 1 dan 2 tadi. Nah, ini menarik nih ya. Jadi ada 3 kata kunci atau 3 langkah bagaimana caranya supaya kita punya cita-cita dan tujuan hidup yang lebih jelas, spesifik ya, supaya kita memandu hidup kita. Pertama, kenali diri dulu. Kira-kira kita berminat dalam bidang apa, kepo dan penasaran dalam hal apa, explore itu. Minatnya, sukanya apa aja, dieksplor dulu. Lalu ambil keputusan ya, kata Velia, ambil keputusan dari mana dan dalami, tekuni. Dan yang ketiga, ketika menekuni, be adaptive ya. Bikin perencanaan ya supaya bisa luas dan leluasa. Nah,
3 hal ini kalau teman-teman masih nggak mampu untuk sendirian nge-explore itu, masih bingung, teman-teman bisa nanti konsultasi atau konseling sama Velia di heyacademy.id ya. Nah, teman-teman bisa daftar mulai tanggal 20, teman-teman bisa bikin akun dulu dan nanti teman-teman bisa pilih Velia ya, bisa pilih jadwalnya kapan ya untuk nanti bisa konsultasi sama konseling di situ. Nanti Velia akan bantu teman-teman untuk merencanakan karirnya, untuk bantu teman-teman karena setahun penuh ini ya kita mengkaji hal itu, cita-cita dan tujuannya. Oke, ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan ke netizen semua? Kata-katanya yang pengen disampaikan gitu ya, apalagi ini terkait dengan cita-cita serta tujuan hidup yang penting, apalagi bagi anak muda yang sekarang fresh graduate kayak gitu kan. Lebih menyadari akan pentingnya cita-cita serta tujuan hidup gitu, mengenai mekanismenya, mengenai prosesnya, lalu serta hambatan-hambatan yang akan nantinya ditemui gitu, seperti itu sih. Semangat. Oke, dan itu penting dan semangat ya dalam menjalaninya. Oke, teman-teman ya, jangan lupa teman-teman yang pengen konsul atau konseling terkait karirnya, cita-citanya, kok aku mentok terus, atau bagaimana ya supaya aku bisa meyakinkan orang tua aku terhadap pilihan-pilihan minat yang udah aku pilih dalam cita-cita dan tujuan hidup. Nah, bisa nanti konsultasi atau konseling sama Velia ya. Oke, kalau gitu pamit ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Nanti saya juga akan ngobrol sama konselor-konselor lain di Hey Academy. Jadi simak terus, jangan lupa subscribe. Pamit, Velia pamit. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.